Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yaitu pencemaran partikulat pada udara di daerah Jakarta. Untuk selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Rizky Septia, Haristio Priandito, Rivaldi Haryo, Andika Febriliansyah, Andika Chandra, Aswinandaru, dan Praba Nirwasita. Baik, ini untuk latar belakang materi kami. Pencemaran lingkungan terjadi ketika polutan seperti karbon monoksida, plastik, atau logam berat masuk ke ekosistem dan mengganggu kondisi alaminya, sehingga tidak lagi mendukung kehidupan dengan baik. Polutan yang berupa zat padat, cair, atau gas menjadi pencemar jika kadarnya melebihi batas normal, berada di tempat yang salah, atau muncul pada waktu yang tidak tepat. Polutan tidak dapat berasal dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan limbah industri, maupun dari proses alamiah seperti letusan gunung berapi atau erosi tanah. Untuk jenis polutan diklasifikasikan berdasarkan sifat, wujud, dan dampaknya terhadap lingkungan. Berdasarkan sifatnya, terdapat polutan biodegradable yang dapat terurai secara alami seperti sisa makanan dan kertas, serta polutan non-biodegradable yang sulit terurai seperti plastik, pestisida, dan logam berat. Dari segi wujud, polutan meliputi zat padat seperti plastik atau logam, cair seperti tumpahan minyak atau pestisida, dan bentuk gas yang biasa dalam bentuk karbon monoksida atau CFC. Selain itu, partikel kecil padat atau cair yang tersuspensi di udara menjadi polutan berbahaya karena dapat merusak kualitas udara dan membahayakan kesehatan, terutama sistem pernapasan dan kardiovaskular. Nah, oke, selanjutnya adalah polusi partikulat. Polusi partikulat seperti PM2,5 menjadi perhatian global karena dampaknya yang serius terhadap lingkungan dan kesehatan. Contohnya adalah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan gambut Indonesia yang tidak hanya mencemari udara domestik tetapi juga berpengaruh kepada negara tetangga. Di kota-kota besar, gas buang kendaraan bermotor juga menjadi kontributor utama polusi udara, yaitu memperburuk kondisi lingkungan perkotaan tersebut. Nah, selanjutnya adalah pengertian partikulat. Partikulat adalah partikel halus di udara yang berasal dari aktivitas industri dan transportasi. Partikulat diklasifikasikan berdasarkan ukuran PM10 dan PM2,5 serta komposisinya. PM10 umumnya berasal dari debu, konstruksi, dan pembakaran biomasa, sedangkan PM2,5 berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dan lebih berbahaya karena dapat mencapai alveolus di paru-paru. Partikulat umumnya mengandung bahan toksik seperti logam berat, karbon hitam, dan senyawa karsinogenik yang dapat memicu penyakit-penyakit kronis seperti asma, PPOK, dan kanker paru-paru. Baiklah, yang selanjutnya adalah regulasi dan ambang batas partikulat. Untuk nilai ambang batas udara ambien partikulat di Indonesia sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Penetapan baku mutu udara ambien ini yaitu dalam konsentrasi dengan satuan mikrogram per meter pangkat 3 pada kondisi atmosfer normal, yaitu tekanan 1 atm dan temperatur 25 derajat Celcius. Untuk ambang batas partikulat sendiri dapat dilihat pada slide di mana terdapat 3 jenis partikulat yang ditetapkan ambang batasnya. Yang pertama adalah partikulat debu yang kurang dari 100 mikrometer atau juga disebut TSP, di mana dalam waktu pengukuran 24 jam baku mutunya adalah 230 mikrogram per meter kubik. Selanjutnya adalah partikulat debu yang kurang dari 10 mikrometer dengan namanya PM10, yaitu dengan waktu pengukuran 24 jam baku mutunya adalah 75 mikrogram per meter kubik, sedangkan untuk waktu pengukuran 1 tahun baku mutunya adalah 40 mikrogram per meter kubik. Dan yang terakhir ada partikulat debu dengan ukuran kurang dari 2,5 mikrometer atau namanya adalah PM2,5. Pada waktu pengukuran 24 jam baku mutunya adalah 55 mikrogram
per meter kubik, sedangkan waktu pengukuran 1 tahun baku mutunya adalah 15 mikrogram per meter kubik. Selanjutnya adalah baku mutu partikulat di dunia itu diatur oleh World Health Organization atau disingkat WHO, di mana standar baku mutu udara yang ditetapkan adalah PM10 pada 45 mikrogram per meter kubik pada pengukuran 1 hari dan 15 mikrogram per meter kubik pada pengukuran 1 tahun. Sedangkan untuk PM2,5 adalah 15 mikrogram per meter kubik pada pengukuran 1 hari dan 5 mikrogram per meter kubik pada pengukuran 1 tahun. Dan selanjutnya adalah untuk regulasi untuk indeks standar pencemaran udara ISPU untuk partikulat. ISPU partikulat diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P14 Men LHK Setjen _kum.1_7_2020 tentang indeks standar pencemaran udara, di mana partikulat dengan PM10 dengan konsentrasi 50, level ISPU-nya adalah 0 hingga 50. Pada konsentrasi 150 mikrogram per meter kubik, ISPU-nya 50 hingga 100. Dan pada konsentrasi 350 mikrogram per meter kubik, levelnya di 101 hingga 200. Pada konsentrasi 420 mikrogram per meter kubik, ISPU-nya di 201 hingga 300. Dan untuk di atas 500, ISPU-nya adalah lebih di atas 300. Sedangkan untuk PM2,5 untuk konsentrasi 15,5 mikrogram per meter kubik, ISPU-nya 0 hingga 50. Untuk 5,4 mikrogram per meter kubik, level ISPU-nya yaitu 51 hingga 100. Pada konsentrasi 150,4, ISPU-nya adalah 101 hingga 200. Dan di atasnya hingga 250,4, ISPU-nya adalah 201 hingga 300. Dan saat 5 hingga 500 ke atas, ISPU-nya adalah lebih 300, di mana di sini keterangannya adalah jika level ISPU-nya masih 1 hingga 50, udaranya masih bisa dikatakan baik. Sedangkan saat sudah mencapai 51 hingga 100, sudah dapat dikatakan tercemar sedang. Saat level ISPU-nya 101 hingga 200, bisa dikatakan tidak sehat. Saat level ISPU-nya 201 hingga 300, udaranya sudah dikategorikan sangat tidak sehat. Dan saat lebih dari 300, pencemarannya sudah dikategorikan berbahaya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kasus pencemaran lingkungan yang dianalisis berdasarkan partikulat. Berdasarkan jenis pencemarannya, polusi partikulat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu polusi udara oleh partikulat seperti TSP dan SPM. Salah satu contoh kasus yang kelompok kami ambil yakni perbandingan konsentrasi SPM di 3 wilayah di Jakarta yang ditulis oleh Widodo tahun 2020. Kualitas udara yang baik tentunya mempengaruhi kualitas hidup suatu wilayah. Jakarta sebagai ibu kota negara sudah seharusnya memang memiliki kualitas udara yang sesuai dengan ambang batas. Analisis kualitas udara secara SPM dipilih karena mencakup skala yang lebih spesifik dan lebih akurat dalam menentukan pengaruh kualitas udara terhadap kesehatan. Konsentrasi SPM di kota-kota besar, terutama di ibu kota provinsi Indonesia, dipicu oleh semakin tingginya lalu lintas kendaraan bermotor sehingga ikut menyumbang tingginya konsentrasi SPM di udara. Pada contoh analisis kualitas udara berdasarkan SPM ini, SPM diukur menggunakan alat heavy sampler. Berdasarkan gambar tersebut, diketahui mekanismenya adalah udara dialirkan ke dalam heavy sampler. Nah, kemudian udara yang memiliki ukuran PM lebih dari 10 itu akan tidak diteruskan, sedangkan udara yang memiliki ukuran dan partikulat kurang dari 10 itu akan ditampung dalam atau diserap dalam filter, sehingga massa partikel yang terperangkap pada filter itu diukur sebagai nilai SPM. Selanjutnya, hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut
pada tahun 2019 menunjukkan bahwa rata-rata konsentrasi SPM tertinggi terjadi di kawasan perdagangan Glodok dengan 313 mikrogram per meter kubik. Tertinggi kedua adalah Ancol dengan 223 mikrogram per meter kubik, dan terendahnya terletak di Monas dengan 193 mikrogram per meter kubik. Nilai ambang batas aman SPM-nya sendiri adalah 230 mikrogram per meter kubik, sehingga frekuensi kejadian SPM di atas ambang batas berturut-turut dari tertinggi hingga terendah dapat dituliskan, yaitu Glodok sebesar 73%, Ancol 44%, dan Monas 27%. Hasil tersebut diperoleh dari rumus persen kejadian sama dengan sigma F, yakni jumlah kejadian SPM di atas ambang batas, per sigma N, yaitu jumlah tahunan data pengamatan dikali 100%. Hasil tersebut sesuai dengan fakta di lapangan bahwasanya wilayah Glodok memang merupakan wilayah pusat komersial dan perdagangan yang sangat ramai sejak puluhan tahun lalu. Baik, selanjutnya adalah pengaruh pencemaran partikulat terhadap kesehatan. Pencemaran udara TSP dan SPM dapat memberikan dampak mendalam terhadap kesehatan manusia yang dipengaruhi oleh ukuran partikel, kandungan kimia, dan durasi paparannya. TSP dan SPM yang dihasilkan dari aktivitas transportasi, konstruksi, dan pembakaran bahan bakar yang mengandung berbagai komponen berbahaya seperti logam berat, karbon hitam, dan senyawa organik. Ukuran partikelnya memungkinkan partikel besar seperti TSP terperangkap di saluran pernapasan atas, sementara partikel kecil seperti SPM dan PM2,5 mampu masuk hingga ke alveolus paru-paru dan bahkan ke sistem peredaran darah. Dampak jangka panjang yang dapat terjadi yaitu dapat menyebabkan iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Selanjutnya, dapat meningkatkan kasus ispa atau infeksi saluran pernapasan akut. Berikutnya, dapat menyebabkan gejala asma dan penyakit paru kronis. Selain itu, SPM dapat memicu inflamasi sistematik dan stres oksidatif, merusak jaringan paru-paru, serta memperburuk penyakit kardiovaskular. Selanjutnya, untuk dampak jangka panjang yaitu dapat meningkatkan risiko penyakit paru obstruktif kronis, kanker paru-paru, dan penyakit kardiovaskular. Selain itu, dapat berkontribusi pada penyakit neurodegeneratif, misalnya Alzheimer, melalui mekanisme inflamasi dan neurotoksik. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengaruh pencemaran partikulat terhadap lingkungan. Polusi partikulat seperti TSP maupun SPM memiliki dampak serius pada lingkungan. Pada tumbuhan, partikulat yang terendap di permukaan daun dapat menghalangi stomata, sehingga mencegah sinar matahari berinteraksi dengan daun yang dapat menghambat fotosintesis sehingga mempengaruhi suhu daun serta menurunkan efisiensi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Selain itu, akumulasi logam berat seperti timbal dan kadmium di tanah akibat polusi ini dapat meracuni ekosistem dan mengancam ketahanan pangan dengan merusak kualitas air, mengubah pH tanah, dan menyebabkan bioakumulasi bahan toksis berbahaya bagi rantai makanan. Untuk selanjutnya, pengaruh pencemaran di atmosfer, partikulat halus seperti PM2,5 menciptakan kabut asap yang mengurangi visibilitas, sehingga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari manusia dan berdampak pada dinamika iklim. Contohnya yaitu karbon hitam dalam partikulat memicu pemanasan lokal, sementara sulfat memantulkan sinar matahari. Kedua partikulat tersebut dapat menyebabkan ketidakseimbangan iklim dan memperburuk perubahan pola curah hujan. Selain itu, dampak lain yang timbul yaitu deposisi partikulat pada bangunan dan monumen menyebabkan korosi dan noda, sehingga merusak estetika maupun fungsi, serta meningkatkan biaya pemeliharaan. Baik, berikutnya ada solusi untuk mengatasi dan mengendalikan pencemaran partikulat. Yang pertama yaitu teknologi kontrol polusi, yang mana sistem pemisahan partikel dapat secara signifikan mengurangi emisi partikulat dari pabrik dan fasilitas industri. Yang kedua yaitu penggunaan bahan bakar bersih. Penggunaan seperti bahan bakar bersih berupa gas alam dibandingkan dengan batu bara dapat mengurangi jumlah partikel yang dilepaskan ke atmosfer. Yang ketiga yaitu transport dan environment, menunjukkan bahwa menurunkan penggunaan transportasi umum dan kendaraan listrik dapat mengurangi emisi dari sektor transportasi. Yang keempat yaitu kebijakan, mendukung pengembangan infrastruktur untuk sepeda dan pejalan kaki juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor yang merupakan sumber utama pencemaran udara. Yang kelima yaitu pengelolaan limbah.
Pengelolaan limbah yang baik juga diidentifikasi sebagai solusi penting, menekankan pentingnya program daur ulang dan pengurangan limbah untuk mengurangi pembakaran sampah yang dapat menghasilkan partikel berbahaya. Yang keenam yaitu edukasi. Edukasi masyarakat tentang pengelolaan limbah yang efektif menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi dalam program-program ini. Dan yang ketujuh yaitu regulasi pemerintah. Informasi yang transparan mengenai kualitas udara harus disediakan kepada masyarakat agar mereka dapat mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi kesehatan mereka. Berikutnya ada kesimpulan. Jadi pencemaran partikulat seperti PM10, PM2,5, TSP dan SPM merupakan masalah serius yang berdampak pada kesehatan manusia seperti ISPA, asma, PPOK dan penyakit kardiovaskular serta merusak lingkungan melalui pencemaran tanah, air dan atmosfer. Tingginya konsentrasi partikulat khususnya di wilayah perkotaan seperti Jakarta menunjukkan perlunya pengendalian lebih lanjut. Untuk mengatasi pencemaran ini, diperlukan langkah seperti penerapan teknologi pengendalian polusi, penggunaan bahan bakar bersih, pengelolaan limbah yang baik, promosi transportasi ramah lingkungan, dan regulasi emisi yang ketat. Edukasi masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menjaga kualitas udara. Upaya ini harus dilakukan secara terintegrasi demi melindungi kesehatan manusia dan keberlanjutan lingkungan. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.